Siswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita dalam mata kuliah negosiasi bisnis. Pertama, saya ingin kembali menjelaskan tentang nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad. Ya. Terdiri dari moto Mutiara Hikmah Pancabudi, yaitu beribadat seperti Nabi Rasul beribadah, yang mengutamakan ibadah dalam kehidupan, kemudian berprinsip dalam hidup seperti mengabdi, hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat, kemudian berabdi dalam mental sebagai pejuang, memiliki mental seorang pejuang dalam memberikan bakti. Kemudian berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit, menunjukkan kegigihan dan ketabahan dalam setiap perjuangan. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik, bekerja keras untuk pembangunan dengan semangat kepemilikan. Ini adalah nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad. Kemudian dilanjutkan bahwa eh, 7 nilai dasar Yayasan Unpad. Eh, Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. Pentingnya menjaga keimanan dan menjalankan ajaran agama. Bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Ini merupakan sikap positif dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi kehidupan. Lalu rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Sifat-sifat yang mencerminkan kesederhanaan dan kelapangan dada. Lalu berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Menjunjung tinggi cara berpikir yang baik dan menghindari gosip. Optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Ini memiliki pandangan optimis dalam setiap usaha. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Menunjukkan kepedulian dan mencari solusi daripada hanya mengkritik. Lalu patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Menghormati pimpinan dan mematuhi aturan yang berlaku. Lalu visi dan misi dan tujuan Unpad. Unpad mempunyai visi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Lalu melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kemudian melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuannya adalah menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistemik, team building, peran usaha, terampil, berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek. Inilah nilai-nilai dasar Unpad Tamadun, kemudian 7 nilai dasar yayasan, dan visi, misi, serta tujuan daripada Unpad. Demikian penjelasan saya sekilas tentang visi, misi, tujuan Unpad, serta nilai-nilai dasar kampus Tamadun, lalu 7 nilai dasar yayasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan keempat
yang lalu ya, saya ada memberikan tugas ya. Tugas ini adalah tugas individu ya. Artinya kalau Anda tugas individu ini adalah berupa soal ya, soal kuis ya. Soal kuis, kalau pertanyaan saya berikan itu nilainya benar, maka Anda sudah mendapat 10% ya, 10%. Soal kuis ini dijawab ya, kemudian bisa di email ke saya ya, di email ke emailnya saya. Nanti saya akan periksa, lalu akan saya berikan nilainya ya, nilainya. Karena saya sebagai dosen pengampu pada setiap mata kuliah, pada pertemuan keempat selalu saya sisipkan soal kuis. Karena ini sesuai juga dengan arahan daripada rektorat, bahwasannya di dalam penilaian setiap mahasiswa ada berisi nilai kehadiran, kemudian tugas individu. Untuk itu saya berikan ujian kuis ya. Kemudian ada tugas kelompok ya. Untuk semester ini atau kelas ini saya berikan berupa pembuatan artikel ilmiah ya, jurnal ya. Jurnal yang terpublish ya. Dan itu merupakan tugas kelompok yang kelompoknya sudah kita bagikan ya. Artinya Anda sekalian harus tertib di dalam eh, mempelajari semuanya ya, membuat tugas-tugas ya. Artinya semua harus, karena sudah dibuat kelompok, semua harus patuh ya, harus bekerja sama ya. Tugas individu adalah untuk Anda sendiri ya. Sementara tugas kelompok saya berikan agar Anda ada interaksi, interaktif di antara teman-teman, saling bekerja sama ya, sekalian menjalin silaturahim ya, agar Anda bisa saling mengenal ya. Walaupun sebagian besar Anda sudah kenal ya. Maka soal kuis ini mungkin Anda ada beberapa yang sudah mengemailnya ke saya beri waktu 1 kali 24 jam ya, khusus kelas Selpis 5 Manajemen Reguler 2BA itu terakhir dikumpul keesokan harinya jam 17.29, dan kelas Selpis Manajemen 2A Malam A pada 20.29 keesokan harinya. Ini adalah beberapa ketentuan dalam menjawab soal-soalnya, sudah saya share di WA Group ya, WA Group kita ya. Adapun 5 pertanyaan ya, ini merupakan eh, ringkasan daripada materi pertemuan 1 sampai 4 ya, sampai pertemuan 4 ya. Jadi pertama adalah jelaskan definisi negosiasi menurut pandangan para ahli dan berikan contoh penerapannya dalam dunia bisnis. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsep win-win solution dalam negosiasi? Uraikan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapainya. Kemudian masalah deadlock sering terjadi dalam proses negosiasi. Ini merupakan pertanyaan ketiga. Jelaskan pengertian deadlock serta 3 cara mengatasinya. Ada 3 cara yang dapat diatasi. Pertama melalui akomodasi, kemudian problem solving, dan compromising. Sebutkan dengan contoh kasus. Pertanyaan keempat, uraikan secara mendalam tentang strategi bargain distributif, termasuk pengertian situasi yang tepat untuk menggunakannya serta contoh penerapannya dalam negosiasi bisnis. Dalam negosiasi seringkali digunakan strategi BATNA ya. Jadi negosiasi bisnis itu ada strategi yang disebut BATNA atau Best Alternative to a Negotiate Agreement ya. Jelaskan bagaimana konsep ini berhubungan dengan strategi bargain distributif
dan pentingnya bagi negosiator. Silakan Anda untuk dapat meng-email ya soal latihan ini karena ini ada nilai individu bagi Anda dan saya harap Anda bekerja secara mandiri, amanah ya. Jadi betul-betul Anda kerjakan dengan baik ya. Saya harap Anda dapat maksimal di mata kuliah saya ini. Mungkin itu aja penjelasan saya tentang eh, sekilas tentang soal kuis ya di pertemuan keempat minggu lalu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengirim emailnya ke saya. Demikian sekilas info dari saya dan selamat bekerja. Silakan Anda dapat melihat video kita lanjut untuk materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam. Ini hari udah sore dan menjelang malam kepada mahasiswa sekalian yang belajar dengan saya, dosen pengampu Dr. Wilchan Robain SEMAG, dalam mata kuliah negosiasi bisnis. Pada video pembelajaran ini ya, kita telah memasuki pada pertemuan kelima ya, kelima ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan kelima ya. Adapun review materi pada pertemuan keempat yang lalu, seperti saya share di WA grup kita, yaitu tentang bargain distributif ya, yang menekankan pada kompetisi ya. Dan ini efektif untuk negosiasi jangka pendek, sumber daya terbatas atau hubungan transaksional. Kemudian bicara tentang BATNA ya, bargaining mix dan titik resistensi adalah kunci keberhasilannya. Jadi pada minggu kelima ini atau pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang strategi bargain integratif ya, strategi bargain integratif ya. Apa itu strategi bargain integratif ya? Bahwa bargain integratif itu pendekatan negosiasi berbasis kerjasama untuk mencapai hasil win-win ya. Fokus kepentingan bersama bukan hanya posisi, hasil juga menciptakan dengan nilai tambah dan memperkuat hubungan jangka panjang. Relevansi daripada materi ini adalah penting dalam bisnis, organisasi, hubungan internasional, dan sosial, ya. Membantu mengurangi konflik jangka panjang, membangun kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan. Integratif negosiasi itu bisa dikenal dengan negosiasi yang bersifat win-win ya. Ini dikemukakan oleh Harvard Business Essential pada tahun 2003 ya, yang memaknai negosiasi integratif sebagai proses negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki untuk dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi integratif itu menekankan pada problem solving bersama, menghargai kepentingan kedua belah pihak, mengedepankan komunikasi terbuka, kejujuran, dan kepercayaan. Ciri-ciri negosiasi integratif yaitu fokus terhadap persamaan dibanding perbedaan. Selalu mengedepankan kebutuhan dan kepentingan, bukan posisi. Berkomitmen untuk mempertemukan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan ide antar negosiator, lalu menemukan pilihan-pilihan guna hasil yang saling menguntungkan, sembari menggunakan kriteria objektif untuk standar performance negosiasi.
Proses daripada negosiasi integratif yaitu creating free flow of information atau menciptakan alur informasi yang bebas. Kedua, attempting to understand to other negotiator real need and objective, ya, mencoba untuk mengerti keinginan nyata negosiator antara keinginan dan tujuannya. Ketiga adalah emphasizing the commonalities between parties and minimizing the difference, ya, menyamakan kesamaan dan meminimalkan perbedaan. Langkah-langkah yang dapat dijalankan di dalam bernegosiasi integratif pertama adalah identify and define the problem, mengidentifikasi dan menemukan permasalahannya. Lalu understand the problem fully, identify interest and needs, memahami masalah sepenuhnya dan mengidentifikasi minat dan kebutuhan. Lalu generate alternative solution, menghasilkan solusi alternatif. Yang keempat, evaluate and select alternatif, dievaluasi dan diseleksi alternatif yang ada, ya. Apa faktor yang memfasilitasi kesuksesan negosiasi integratif? Pertama, mempunyai tujuan sama atau common goal atau share goal atau joint goal, ya. Jadi kedua belah pihak itu mempunyai tujuan sama, mempunyai keyakinan bahwa semua pihak dapat mendapatkan keuntungan atau win-win, ya. Yakin pada kemampuan dapat menyelesaikan masalah, kemudian yakin pada posisi sendiri dan perspektif orang lain. Motivasi dan komitmen untuk bekerja sama dan saling mempercayai. Adapun alasan negosiasi integratif sulit dicapai adalah sejarah hubungan di antara kedua belah pihak, ya. Keyakinan bahwa masalahnya dapat diselesaikan dengan distributif, sifat motif ganda pada sebagian besar situasional negosiasi, kemudian berperspektif jangka pendek, ya, atau dari negosiasi kedua belah pihak itu berpikiran ini jangka pendek, tidak berpikir untuk jangka panjang. Kemudian perundingan negosiasi distributif versus negosiasi integratif. Kesimpulannya bahwa negosiasi integratif itu menekankan kerjasama, jadi bukan kompetisi. Dan ini cocok untuk hubungan jangka panjang. Faktor utamanya adalah kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi. Ya, itu kesimpulan di materi 5 kita ini tentang strategi bargain integratif. Adapun implikasi daripada ini adalah secara teoritis memperkaya konsep manajemen konflik berbasis kolaborasi, secara praktis memberikan panduan bagi manajer, diplomat, dan pebisnis. Untuk masa depan penting karena di era globalisasi untuk menciptakan kerjasama itu adalah lintas budaya. Nah, pada pertemuan ini kita memberikan diskusi dan tanya jawab, ya. Silakan Anda nanti chatting di grup, ya. Adapun sekitar pertanyaan yang menjadi pemantik, ya, apakah negosiasi integratif bisa diterapkan dalam semua situasi bisnis, ya. Jadi itu yang harus Anda sekalian untuk didiskusikan sesama anggota kelompoknya, menjawab pertanyaan apakah negosiasi integratif bisa diterapkan dalam semua situasi bisnis. Yang kedua, bagaimana cara membangun kepercayaan antar pihak sejak awal negosiasi. Jadi bagaimana cara membangun kepercayaan? Karena inti negosiasi integratif adalah kepercayaan, ya, saling percaya. Karena tujuannya adalah win-win solution. Dan pada materi ini ada diberikan juga soal latihan, silahkan Anda menjawabnya, ya. Tapi ini tidak perlu di email ke saya, sekedar Anda menjadi PR, ya. PR bagi Anda untuk mengerjakannya di rumah
Paling tidak dari pertanyaan ini, apabila Anda bisa menjawab soal latihan ini, maka sebagian besar materi ini bisa Anda kuasai. Demikianlah materi pertemuan 5. Kita bicara tentang strategi bargain integratif. Kalau ada pun pertanyaan, silakan nanti chatting di grup WA kita. Untuk itu, tetap semangat di dalam pembelajaran kita, dan saya harapkan kepada Anda sekalian tetap fokus di dalam materi perkuliahan kita ya. Walaupun ini dilakukan secara online ya, karena rata-rata Anda adalah telah bekerja atau pekerja, maka ini sangat membantu bekerja sambil mencari ilmu dan nanti ujungnya adalah mempunyai gelar sarjana manajemen. Saya sudahi pertemuan materi 5 ini dengan ucapan tetap semangat, sehat selalu bagi Anda, sejahtera. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.